di sana berapa jam kerja dan kayaknya pernah dapat komplain apa aja? Kerjanya berapa jam? Kalau komplain itu orang depan bro. Orang depan. Kamu nggak pernah dikomplain sama waiternya? Nggak berani. Kalau Oh nggak berani, kamunya nggak berani apa waiternya? Orang depan nggak berani lah. Oh oke. Kalau kerjanya berapa lama? Sehari kerjanya berapa jam? Tergantung momennya itu. Kalau itu 8 jam. Hah? Kalau ini punya 10 jam ya. Kalau aku 15 jam. 15 jam, oke. Itu dihitung overtime atau memang regulernya 15 jam? Iya. Regulernya memang Kerjanya aslinya itu 12 jam, tapi kadang kan kita sebagai orang lama itu bantu. Jadi ganti-gantian waktu saya jadi orang baru, kita jadi orang lama itu. oke. Ya terus kadang kan apa namanya, saya paginya di restoran India, terus sorenya di restoran Jepang. Oke. Tapi kalau restorannya Imam biasanya 12 jam. Oke, jadi mentoring juga ya, selain jadi cooknya ya. Oke, kalau Imam 12 jam. 12 jam, tapi nambah? Enggak, memang 12 jam ya. Berarti yang mantap kali Kevin ya, 15 jam punya. I see. Jadi tapi kalau komplain ada nggak yang di Lebanese, yang di Japanese? Ada. Ada apa? Itu yang makan bapaknya bos. Yang makan Ordernya sendiri. Terus? Langsung komplain ke dapur, keasinan. Oh, keasinan. Terus saya Ganti lagi, masak dari awal lagi. I see. Kalau Kevin? Komplain itu sih mis, rambut semua selai itu. Ya kan orang Brunei itu kan manja-manja mis. Biasanya kalau habis dikomplain nggak mau dimakan terus nggak mau bayar. Oke, mana udah nggak dimakan, nggak dibayar lagi. Oke. Tapi yang paling apa menjengkelkan itu biasanya komplain makanannya udah habis nggak mau bayar. Oke, komplain makanannya dihabisin terus nggak mau bayar. Iya. Oke. Terus gitu. Komplainnya apa itu kalau kayak gitu? Ya cari kesalahan lah, biasa mau makan gratis. Nah, biasanya apa bilangnya apa ini nggak enak, apa keasinan? Biasanya rambut sih. Mis. Oh, rambut. Ternyata rambut dia sendiri. Oke, gitu ya. Tapi tetap di akhir makannya tetap komplain gitu dan nggak mau bayar. Iya. Biasanya bagaimana penanganannya kalau kayak gitu? Ya kan kita kan kalau makanannya mau out itu kalau udah ready biasanya ada foto tapi biasanya kan kita sebagai apa namanya sebagai karyawan, orang kita juga orang Indonesia kan nih ya, karena asli orang Brunei ya namanya customer kan ada rahasia. Iya betul. Nah, jadi ya, harus dibuatin lagi. Terus kalau misalnya nggak bayar, tanggung jawabnya kasih orang depan. Oke. Berarti nanti yang gantiin dari karyawannya ya? Iya. Wah, krusial sekali ya kalau begitu ya. Ngadepin orang yang pengennya makan gratisan. Oke, pertanyaan pertama, thank you Zidan. Perkenalkan, saya Fajar Sidik, saya dari Serinda. Pertanyaannya, ada kendala bahasa nggak di Brunei? Karena mengingat Brunei kan masih rumpun Melayu juga. Terus juga hidupnya kayak gimana, misal dari mesnya atau tempat tinggalnya itu gimana? Oke. Dari bahasanya dulu, sehari-hari pakai bahasa apa di sana? Sana saya Melayu Inggris. Melayu sama bahasa Inggris. Oke, customernya berbahasa Inggris. Ya nggak tahu. Nggak pernah ya. Soalnya aku di dapur sih. Oke, partnernya berbahasa Inggris. Bahasa Jawa mis. Pakai bingung itu ya Pak. Partnernya berbahasa Jawa. Iya. Oh, sama-sama orang Jawa juga partnernya. Paling orang Indianya sama itu. Ada orang Indianya. Oke. Kalau yang di Lebanese banyak orang mana? Sudah Jawa. Sunda, Jawa. Oke. Yang biasa Jawa. Indonesia lah. Oh, Indonesia ya, sama ya. Oke, berarti untuk kendala bahasa tidak ada. Oke, itu urusan depan. Dari orang depan lah kita orang belakang yang dimakan. Oke, ya enaknya kalau kerja di bagian cook itu begitu ya. Nggak khawatir kalau misalkan ya bahasanya itu tidak terlalu cakap.
Ya, yang penting skillnya ada, bahasanya nomor itu 5. Ya, gitu. Oke. Kemudian tadi untuk kebiasaan hidupnya, apakah mesnya juga bareng-bareng orang Indonesia juga? Ya, tergantung company Miss. Kalau misalnya kebanyakan orang Indonesia. Oke, kalau kalian Indonesia semua. orang Indonesia semua. Ya. Jadi nggak ada perbedaan ya. Ada. Kebiasaan hidup ada. Ada Sunda Jawa. Oke, gimana tuh? Apa yang membuat mungkin kesulitan dengan perbedaan ras Sunda sama Jawa? Ceritain aja mas, gak apa-apa mas. Apa? Kebiasaan tidurnya apa? Sama aja dikit. Sama ya, gimana Kak? Sama. Kalau aku sendirian. Tidurnya sendirian, kok bisa? Khusus. Oh iya. Itu beneran satu kamar sama sendirian doang? Itu sama Yudi. Ini waktu pulang itu, dulu. Dia sendirian waktu itu berdua sama Yudi, kemudian Yudinya pulang, sendiri. terus sendirian, nggak ada penggantinya. Ada. Cuma aku nggak mau waktu itu. Pengennya sendirian aja. Kayak bos ya. Anak perusahaan. Oke. Ya enaknya jadi senior kali ya begitu ya. Iya. Ya, jadi kalau misalkan nggak mau ya udah nggak apa-apa. I see. Itu sekamar berapa orang biasanya? Dua. Aku juga sendirian, guys. Ini Kamu 25 juga orang. sendirian? Iya. Oh, sekamar sendirian juga? Iya. Oh, oke. I see. Itu ternyata ada yang sekamar sendirian. Selama ini saya tahunya bahwa biasanya sharing room itu diisi minimal 2-3 orang. Tergantung kamar nih, guys. Menurut saya. Hmm. Kalau yang company harus aku terus kamar 20 orang. Oke. Enggak itu. Syawannya itu syawa bangunannya. Nanti di bangunan itu ada berapa kamar. Kalau misalnya karyawannya banyak, dia disesuaikan sama yang di kamarnya ada berapa. Oh, oke. Bangunan Pokoknya itu- secukupnya satu Iya. bangunan. Oke. I see. Alright. Ada lagi pertanyaannya Fajar? Kultur di sana Miss kan Jawa kan ibaratnya lemah telus gusti simbakan. Kalau di sana gimana kayak misal naik bis gimana mau apa dalam sehari-harinya di sana Melayu betulnya gimana? Oke. Ya kalau sosialisasinya sama Oke, kalau di Indonesia lebih ya banyak toleransinya lah. Itu kalau kamu di sana sama orang-orang Melayu, orang Brunei, itu gimana? Orang India mungkin kan banyak tuh. Mereka sama nggak kayak kita? Kalau sama biasanya kalau orang Melayu itu emang dia apa ya sifatnya agak keras, tapi kalau orang India itu bau-bau semua itu. Orang apa mas? Orang apa mas? Culture shocknya nggak ada ya, cuman itu doang. Ya. Kalau misalnya kalian kerja sama orang Filipina itu cari mukanya itu pintar itu. Oke. Biasanya kalau orang Filipina. Pintar ngomong ya mereka ya. Ya soalnya dia kan bahasa Inggrisnya lebih fasih dari Indonesia. Pokoknya bisa cari muka lah. Tapi kalau Filipina agak mencong sedikit ya nggak apa-apa. Maksudnya? Bencong. Oh. Kalau dikit lah ya. Mas Anton. Ya berarti paling itu saja ya. Dari disiplinnya mungkin ya mereka lebih kencang daripada kita. Oke, ada lagi? Cukup. Yes, next question nih. Jadi dari kita untuk yang Mas Asko itu tugasnya apa aja Mas? Yes, tugasnya asisten cook apa aja? Nah, biasa tuh. Prepare apa? Yang dibutuhin tukang masaknya. Tukang masaknya mau masak apa kita yang prepare. Terus cek stok barang lah, bantu tukang masak lah intinya. Kalau tukang masaknya butuh ini siapin, mau masak ini siapin.
Berarti itu berawal dari helper mas. Ya, helper sama itu asisten cook sama. Iya. Nah, Asisten cook sama helper Beda sama sih, ya, iya. cuman tugasnya Iya. secara general sama. lain lah. Helper Oh. kan ibaratnya kayak apa ya? Iya, rumah itu. Oke. Kalau asisten cook kan khusus. Misalnya tukang masak ini khusus. Jadi satu pasangan lah. Oke. Satu partner. Oke. Kalau ya terus semua kopi dibantuin. Enggak, pasangan ada pasangannya sama tukang masak. Oke. Susu. Jadi misalnya kamu ngeasistenin Kevin kayak Iya. gitu. Oke, jadi Kevin mau butuh masak apa, kamu siapin bumbunya, apa ingredientsnya kayak gitu. Oke, sama checking stok tadi ya. Iya. Checking stok itu berapa lama? Maksudnya setiap hari kah atau ada waktu-waktu tertentunya? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Dua hari Oke. sekali. Terus nanti listnya baru dikasih ke cooknya. Iya. Oke, buat belanja-belanja buat kita. Ada lagi yang mau ditanyakan Aldi? Untuk fasilitas yang Teman-teman di situ. Di? Cuya. Gimana? kayak apron, kopi. Oke, kelengkapan bekerjanya checker, apron, kopi, Ada semua. Kalau sepatu. Sepatu saja yang di sini dulu. sepatunya beli sendiri. Uniform, apron, topi, semua ada di sana. Sarung tangan, segala macam. Sepatu saja. Sepatu. Ya. Sepatunya khusus, Iya, sepatu dapur. sepatu dapur ya khusus ya. Itu kitchen. Yang nggak licin itu. Kalian Iya. Sepatu boot. Boot. Maju bae mari sawo. Oke, jadi semua dapat kecuali sepatu ya. Oke. buat izin bisanya mas. Kayak apakah bekerja di cook itu membutuhkan mental yang berjam-jam biasa kalau itu Kesel dikit ada wajah yang terbang. Iya. Oh ya oke. Gimana tuh? Emang harus mental kuat itu. Karena yang paling bikin kalah mental apaan? Kadang bosnya di situ langsung cek kalau nggak sesuai tempatnya Oke. langsung Oke. tantangan nggak masih itu nggak cuma barang, kadang aku pernah kena mangkok itu nyampe darah Luka. dari situ kan. Oh, oke. Mangkok ya? Mangkoknya terbang. Oke gitu. Itu tadi yang di Lebanese. Kalau yang di lainnya? sama sih orang satu bos kan ya, tapi biasanya tergantung senior sih Nih. Tergantung seniornya. Kalau seniornya baik, Ya baik, tapi kalau seniornya temperamental itu pen itu bisa melayang itu Nih. apaan? Pen. Oh, Panci. oke. Pancinya ya. Untuk gorengannya bisa terbang. Terus kalau biasanya kalau bos ke situ kan ada orang komplain itu kulkas bisa mati itu. Kulkas bisa mati. Iya, Dicabut. Ditendang biasanya nih sama tong sampah. Pokoknya kerja di kitchen itu harus siap-siap mental lah. Oke. Alright, kalau di Esa di Chinese food sama juga begitu. Tergantung seniornya juga enggak Enggak ada senior. enggak ada senior. Semuanya belajar. Semuanya belajar. Yang penting mau tanya sama tukang masaknya sambil belajar. Oke. Yang penting kitanya juga inisiatif ya. Jangan kalau udah nggak bisa ya udah diem doang kayak gitu, jangan ya. Kalau capek mas paling capek di kitchen. Panas, Capek di capek, kitchen. semuanya capek sekali. Udah panas, Pikiran, capek capek badan. juga. Oke. I see. Ada lagi yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Abdul Basit dari Tegal. Mau bertanya mas, untuk di Brunei fasilitas apa saja yang kita dapat dan untuk biaya pengeluaran per bulan berapa mas? Oh, oke. Fasilitas paling mes bisa ada tempat tidur. Oke. Untuk kendaraannya? makan dapat. Kalau berjalan libur bisa sendiri. Kalau kendaraannya jalan.
dekat dari Oh, Mas. dekat. 5 menit udah nyampe. Oke. Jalan berarti kan? Iya. Jalan 5 menit. Alright, terus pengeluarannya per bulan berapa tuh? Kan kita boros sendiri sih. Kalau boros Tapi berapa? yang udah pasti listrik kita bayar sendiri sama wifi. Dapat keluar 20 ribuan 20 bulan. $20. Berarti Terusnya terserah kita mau irit atau boros. $20 itu sekitar 200.000 ya? Ya. Oke. Ya, alright. Berarti Kevin sama Imam sama? Sama Esa? Saya tak mau gaji bersih. Nggak ngeluarin apa-apa, sudah. Oke, berarti mesnya sudah free semuanya sama wifi. Listrik, air, makan. Makan udah. Transportasi? Naik tangga saja. Oh oke, di satu bangunan dengan restonya? Iya. Oh, oke, berarti tinggal turun tangga, udah kelar nyampe. Alright. Biaya per bulan? Rokok saja. Rokok, sebulan habis berapa rokok? Rokok di sana murah. Jadi $15 satu slot, isi 10 bungkus. 2 slot per bulan, tergantung gitu. Oke, berarti sebulan habis-habis 300-400 ribuan. Iya, iya, iya. Kecil itu termasuknya kalau mau tuh $30. Oke, segitu ya tadi ya. Keluarnya per bulannya karena satu bangunan dengan restonya cuman naik turun doang itu ya udah keluarnya hanya sekitar 300 ribuan aja. Itu khusus untuk merokok doang itu tadi dia ya. Makanan dan lain-lainnya itu sudah tertanggung. Paling besar-besarnya yang tadi berarti yang 200.000 itu tidak termasuk biaya rokok itu enggak ya? Oke. Kalau misalkan mau pengen hidupnya itu foya-foya di sana, pengen ini itu kira-kira habis berapa tuh? Di sana nggak ada dugem bis, nggak ada Islam di sana bis. Ya kan nggak foya-foya nggak dukung doang. Ya. Iya bisa. Ngantuk. Melebihi batas itu mas. Kira-kira hiburannya di sana? Nggak ada tempat hiburan bis. Nggak ada tempat hiburan. Ya di sana itu Islamnya itu banget lah mis. Taman hiburan juga nggak ada. Alhamdulillah. Ada cuma Ada. Oh cuma sepi juga. Oke. 180 boros. Jadi kalian menghibur diri ngapain? Makan tidur lah. Makan tidur doang. Iya. Oke, banyaknya makan tidur ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa dong, imannya terjaga berarti ya. Itu wajib. Apa Dri? Pilih semua. Iya terus di Brunei itu sebenarnya nggak boleh ngerokok kan. Kalau satu batangnya itu $300. Dendanya. Iya. Sekawat merokok satu kali dendanya $300. Oke, berarti kalian kalau mau merokok di mana? Di WC. Di WC. Jadi, yang penting jangan kelihatan lah, jangan di pinggir jalan. Yang penting jangan di pinggir jalan, tidak terlihat di muka umum lah ya. Beli rokoknya di mana? Awalnya biasa bis. Beli rokoknya di desa. Ya pabrik rokok saja. Ya, suppliernya udah balik gimana? Ada yang itu penduduk. Oke, berarti kesana jadi belum baca ya? Hasilnya besar bis, Bisnis boleh itu mas. justice proposal swap gitu ya. Oke. Ya nanti pasti ketika sampai sana tahulah ya di mana tempat beli gitu-gitunya ya. Oke. I see. Ada pertanyaan lain tadi siapa? sesuai UMR Brunei ya, tapi biasanya kalau fresh porsinya itu 400. Oke. Yang Di no pengalaman. yang no pengalaman itu 400. Terus tergantung company juga sih. Ada yang 350 juga. Oke, kalau sudah berpengalaman berapa? Ya 1000 sampai. 1000. Oke. Berarti ketika awal bekerja itu tadi 400. Nah, ketika kalian sudah bisa dilepas sendiri, kerja sendiri 1000. Oke. Naiknya banyak ya? Ya banyak orang sektor banyak. Oh, oke.
Oke. Kalau di sana itu sebenarnya kalau di hotel itu sepi yang banyak restoran. Oke, justru kalau misalkan kerjanya di hotel sepi ya. Tidak ada peminat sih. Oke. Oke. Kalau di restoran malah justru lebih ramai. Orang Brunei itu suka makan tidur doang. Oke. Mungkin karena itu tadi kali hiburannya kurang jadinya ya udah makan doang. Iya kayaknya. I see. Dengar basit tadi berapa? $400. Terus? Terus 1.000 kalau udah pengalaman. Oke. Panggil saja. Panggil saja yang kalau kita kan bekerja di restoran itu apalagi di bagian kuliah itu bisa dapat uang servis atau enggak tuh dapat uang tip atau enggak? Ada tambahannya enggak? Ya, sama di selain gaji pokok. Iya. Kalau di company saya tidak ada, cuma di sapu sendiri-sendiri orang tua. Cuma kalau company ada teman aku ada juga dapat tiap bulan dapat pasti dibagi rata. Cuma di company aku nggak ada. Jadi servisnya itu kumulatif kemudian dibagi rata begitu ya. Oke. Berarti di Kevin sama. Kalau di Esa? Dikumpulin. Kumulatif kemudian dibagi rata ya. Oke. Itu biasanya sampai berapa kalau misalkan yang kumulatif seperti itu kemudian dibagi rata? 3 bulan sekali lah dibagi. Sampai biasanya berapa? Jumlahnya Iya. 50. 50 per orang. Oke. Nanti lebihnya buat makan-makan bareng. Oke. Ada makan-makan barengnya juga. Biar solid kan. Oke. Bersama. Sesama Jawir ya. Iya. Berapa tadi Ian? Ya tadi Iya berapa coba? 50. Oke dulu. Nah. Ya, kayak Sekarang nama saya Baris dari Tegal. Mau nanya mas, ada nggak keluh sama kesannya kerja itu? Keluh. Oke. Keluhannya? Keluhnya apa? Boring. Keluhnya boring aja. Boring. ya kalau bosan apa? Bosan. Senang. Keluhan di tempat kerjanya. Dibawain dulu aja sih nggak ada keluh. Paling kalau ada partner yang nggak enak gitu, ya kerja seenaknya diomongin sama Oke. Jadi menghadapi partner yang keras kepala ya itu ya keluhnya ya. Oke. Kalau Kevin Enak sih dibawain juga aja. sama. Iya, ya sama juga tergantung partnernya. Biasanya kalau partnernya apa namanya nggak enak ya kita capek sendiri. Itu aja. Yang lainnya nggak ada. Yang lainnya enak pokoknya kerja di Brunei ya kawan, kerja di Brunei semua. Oke. Kalau di Esa gimana? Apanya nih? Gimana? Keluhannya ketika bekerja. Oh, ketika bekerja. Capek. Capek. Iya. Capek doang. Padahal emang capek banget. Capek kerjanya capek. Capek. 8 jam tapi capek kerja terus. Ya, oke. Berdiri terus juga ya. Iya, sesekali lah makan merokok 15 menit. Oke, makanya juga harus cepet-cepetan ya karena di cook ya. Ganti-gantian nggak boleh bareng. Oke, nggak boleh bareng. Udah nggak boleh bareng, udah gitu cepet-cepetan juga karena kita ngejar customer juga ya. Iya. Oke. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lainnya? Kevin dari Tegal, Mas mau nanya sebagai kok untuk masalah kesehatan itu kita memeriksa apa sendiri? Semua nanti sebelum berangkat tuh ada surat kontrak, terus jaminan yang jamin berarti bos kamu. Jadi kalau sakit ada yang nanggung, sakit nanggung. Terus nanti kalau ke dokter dapat surat disuruh libur 1 minggu, libur 1 minggu.
Kalau 2 minggu ya gitu. Kita ada yang kalau yang legal ya, tapi yang ilegal nggak tahu. Banyak juga yang ilegal. Oke. Tapi umumnya memang seperti itu ya. Jadi untuk asuransi kesehatan itu ditanggung oleh bosnya. Kevin sama Imam sama? Tidak. Beda. Bagaimana bedanya? Tidak ada asuransi. Dulu ada yang meninggal pun pihak keluarga bayar 25 juta buat pulang mayatnya. Oke, menerbangkan jasadnya ya. I see. Habis itu baru diproses ada surat asuransi. Oh, oke. Habis kejadian itu. Habis itu baru ada asuransinya. Oke. Alright. Oh, karena kerjanya 12 jam terus tiap hari. Enggak sih, itu Memang sakit. memang sakit Miss. Itu kayaknya bayar ke dokter itu kan punya penyakit asma. Dia kerja cuma 3 Nah, minggu, terus waktu pulang itu emang udah kelihatan atmosfer sih. Soalnya napasnya itu Serem banget. soalnya apa namanya awal masuk dia udah sakit-sakitan nih. Oh, oke. Tapi bosnya itu nggak percaya, waktu baru kejadian itu meninggal baru ada asuransi. Oh, jadi dikiranya kayak pura-pura ngeluh doang. Iya. Oh, gitu. Padahal memang mengeluh bener ya. Makanya kita itu harus pekerja migran Indonesia itu di negara orang itu harus jaga kesehatan. Soalnya kalau sakit nggak tentu kawan kita itu iya pada kita. Kiranya pas ngeluh. Iya. Alright. Oke, ada pertanyaan lain? Ina. Oke Mas, saya dari Tegal sebenarnya. Perbekalan apa aja sih yang dibawa saat berangkat? Mulai dari makanan, terus sama itu pisau, terus alat cukur-cukur yang bau tajam-tajam gitu. Oh, alat Bisa nggak? benda-benda tajam. Lolos nggak di bandara? Masuk. Kalau di sini mungkin lolos, cuma kalau sama sana nggak boleh. Di Brunei. Di Jakartanya Bukan boleh lolos, lolos ya. di Brunei-nya tetap disita. Iya nggak boleh. Kayaknya nggak boleh. Misalnya alat cukur kayak gitu. Kalau cukup jenggot boleh. Boleh. Kalau celurit ini Alat cukur jenggot, alat cukur rambut itu masih oke. Masih oke. Misalkan kayak gunting kuku atau pisau lipat kayak gitu. Kalau yang pisau itu nggak boleh. Oke. Tapi kalau kayak gunting kuku kayak gitu masih oke. Yang penting kita itu taruhnya di bagasi, jangan di Jangan di carrier ya. Oke, yang penting taruhnya di bagasi aja. Kemudian perbekalan lainnya apa? Yang must to bring. mental Duit. sama duit. Uang. Terus benda. Kayak obat-obatan kah? Kayak gitu apa? semua obat-obatan Sebuah apotek. yang baru. Obat-obatan. Kalau makanan yang kira-kira di sana nggak ada atau terlalu mahal? Aslinya itu tergantung kita masing-masing, Miss. Iya. Tergantung pribadi kita masing-masing. Oke, misalkan saya pengen makan sambal tiap hari. Ya bawa sahabat sendiri. Perlu bawa sambal sendiri atau di sana ada juga? Ada di sana. Di sana itu banyak restoran Indonesia, terus banyak makanan-makanan dari Indonesia kayak mie itu sambal itu di Brunei itu banyak. Oke, jadi nggak terlalu jauh berbeda ya dengan di sini ya. Jadi tidak ada spesifikasi makanan apa yang harus dibawa. Contoh. Di speak Malay. Cakap-cakap sedikit. Iya sedikit. Cakap-cakap Melayu sedikit. Bisa. What is that? Palay itu goblok. Bahasa sering gitu. Oh, oke. Tapi memang di sana, misalkan kita baru nyampe sana nih, terus habis itu diajakin ngobrol bahasa Melayu, kira-kira kita nyambung nggak? Ya, tergantung sedikit. Oke, sedikit-sedikit pasti nyambung lah ya. Iya. Oke.
saya lama di Tegal. Di Brunei kontrak berapa tahun Mas dan dulu belajar di sini berapa lama? Di Brunei kontraknya 2 tahun. Semua? Iya. Di sininya berapa lama? 3 bulan. 3 bulan cuma tergantung proses kita nunggunya lama apa enggak. Tapi waktu kita berdua itu cuma 1 bulan aja. Waktu itu kapten klub atau Cirebon? Kapten klub. Dia masih kapten klub. Ya, Esa berapa lama, Sa? Apa yang minta kok seminggu ya? Namanya? Prosesnya Oh, prosesnya seminggu. Ya, belajarnya 2 bulan. sekitar 2 bulanan. Oke, belajarnya sekitar 2 bulanan. Prosesnya hanya 1 minggu saja, guys. Iya. saya yang bawa Sebenarnya kalau prosesnya terlalu cepat seperti itu cukup sulit ya. Cukup sulitnya adalah apa berarti? Mulai dari perbekalannya harus disiapkan secepat mungkin. Terus habis itu belum lagi kalau misalkan yang punya cewek ya kan. kita putusin tapi Ribet ya Kum. kalau kita sama cewek Turki Tahu-tahu dibilangin aku berangkat minggu depan, hah? Gitu. ya no problem. Iya. Kemudian juga kan untuk yang belum pernah berangkat ke luar negeri pasti kan juga ada kebingungan kayak mau bawa apa, perlunya bawa seberapa, bagasinya harus seberapa, yang seperti itu ya kan. Jangan lagi nanti udah mau berangkatnya 2 hari sebelum keberangkatan orang-orang sekampung mau pada ikut semua ke bandara. mau naik gaji di situ Ya. Ya, oke. Tapi waktu SMA enggak ya? Enggak ada ya? Ada jadi semua aman. Oke. Ya, right. Oke. Ada lagi pertanyaannya, Rama? Nama saya Indra asal dari Tegal. Kesalahan-kesalahan apa yang bisa menyebabkan dikeluarkan dari kerjaan? Kesalahan yang di SP gitu ya. Oke, yang fatal yang menyebabkan kalian terminate. Mencuri. Iya, mencuri. Terus berkelahi. Terus Mabok sama ngerokok. mabuk dan merokok. Oke. Ya karena mereka di Brunei ya, jadi kalau misalkan ketahuan mabuk ataupun merokok, itu nanti langsung terminate. Di penjara dulu mis. Oh, di penjara dulu. Kalau nggak bisa bayar itu di penjara. Kalau Islam itu dicambuk dulu. Oke. Kalau yang Islam dicambuk dulu, kalau yang enggak berarti harus di penjara dulu kalau tidak bisa membayar denda ya. Kamu kok? Oke. Cuma 3 itu aja, berkelahi, mencuri, sama lagi mabuk dan merokok. Ya banyak sih bisa semua. Tapi itu yang paling fatal ya. Kan bayar dendanya $300 tadi. Kalau kamu nggak bisa bayar dendanya, kamu di penjara berulang. Iya. Nggak terima cambuk dulu berarti. Ya. Oke. Itu saja ya tadi. Ada lagi pertanyaannya? Enak. Nama saya Kiri dari Tegal. Apa yang harus dilakukan kalau pertama kali sampai di airportnya Brunei? Apa ada pihak penjemputan? Udah ditunggu tiap jemputnya. Terus biasanya kalau masuk Brunei kita kan ada visa yang 1 bulan itu bayar $20. Tapi tahunnya saya tapi nggak tahu tahun kedepannya berapa bayar. Itu sebelum kita biasanya kan kalau di Brunei itu kan ada yang paling visa. Tapi kalau baru masuk itu kita bayar $20 buat visa 1 bulan itu. Oke, untuk bisa menetap sementara gitu Iya. ya. Yang pertama sebelum residennya dapat. Soalnya di sana kan kalau 3 bulan kita harus buat CV, IC. Oke, seperti identitas lah ya. Iya, Untuk di sana. namanya IC di sana. Oke. KTP Brunei-nya. Oke. Itu
itu tadi ya sudah dijemput Esa, berangkatnya sama Yudi ya, nggak ada masalah. Aman, sejahtera. Iya. Yudi itu siapa ya mas? Yudi itu salah satu alumni juga. Iya, saya jadi penasaran. Iya, kalau Yudi itu sekarang kebetulan orangnya sudah bekerja lagi di UK. Oh, Iya. Kayaknya ntar bentar lagi aku juga pindah ke UK. Nah, ya. Yudi lagi. Soalnya biar aman. Oke. ikut nanti saya ikut. Baking aja mas. Oke. Nah, yang penting berarti sampai sana itu penjemputannya maksudnya pakai papan kayak gitu atau atas nama siapa kayak gitu atau gimana? Atau ada titik jemputnya? Langsung tahu karena itu yang jemput Sudah punya fotonya? Iya. Oh, I see. Berapa orang? Terus dia. Oke. I see. Alright then. Ada lagi Giri yang mau ditanyakan? Cukup. Lanjut. Kerjaan kalau di kitchen Brunei mata pengaruh gak sih mas? Boleh nggak kalau kacamata masuk kitchen? Kacamata. Iya. Boleh. Kalau dia nggak apa-apa. Boleh. Apa yang bisa masak? Yang penting apa namanya, tahu bumbu lah. Iya. Bumbunya bisa lihat. Iya tahu. Bisa lihat. Bisa lihat bumbu. Bisa lihat bumbu. Ya, yang penting mengerti dan memahami produk-produk ya, produk yang ada di dapur ya. Oke. Minusnya besar kah? Enggak kan? Enggak, cuma masuk bunga. Masuk. Masuk aja. Kayaknya ntar bentar lagi kami jadi ambasador ya, masuk ke Brunei. Ya, oke. Cukup. Nama saya Rangga dari Jakarta. Gimana sistem pendinginan dan penyimpanan makanan untuk menjaga kesehatan kesegaran bahan? Oke, story-nya ya. Story-nya yang di kitchen-nya gimana? Ya kan kita kan ada es gongnya sama ada pisangnya. Jadi barang mentah sama barang matang terus sayuran-sayuran itu kita dipisahin. Biar biar nggak jadi satu. Soalnya kita kan menjaga itu stabilitas makanan. Oke. Biar nggak kontaminasi juga ya. Iya. Oke. Sama semua ya, rata-rata sama seperti itu. Pasti ada storage-nya, ada chillernya ataupun freezernya ya. Oke. Alright, ada lagi yang mau ditanyakan Rangga? Cukup. Ya, di Tegal. Kalau di sana tuh liburnya apa aja? Apa ya? Liburnya di mana? Oke, liburnya berapa hari? Tergantung temen nih. Biasanya ada yang 1 bulan 1 kali, ada yang 2 minggu 1 kali, ada yang 1 minggu 1 kali. Itu liburnya biasanya kalau di F&B service itu enggak hari besar ya, itu liburnya itu random. Kadang ada yang hari Senin. Kalau yang liburnya hari Minggu itu berarti rezeki kalian semua. Iya, kalau di restoran. Jadi hari-hari besar itu kita tetap kerja terus ya sampai mampus lah. Ya itu memang ya. Ya, itu kalau misalkan di bidang retail, kemudian F&B, perhotelan, itu memang seperti itu ya. Justru ketika orang-orang pada libur, kalian pada kerja, gitu. Ntar giliran orang-orang pada kerja, kalian baru agak santai, bukan libur, agak santai. Gitu. Problem sih mas. Iya, ya no problem om. No problem mulu. Iya. Oke gitu ya. Jadi rezeki lah ya kalau misalkan kita dapatnya libur di weekend itu rezeki banget ya. Di sana weekendnya Minggu tetap nggak Jumat? Minggu sama Jumat. Minggu sama Jumat. Iya, soalnya kita kalau hari Jumat itu kerja jam 12 restoran semua tempat kerja tutup sampai jam 2. Sampai jam Ya, itu wajib sholat Jumat. Kalau ada tempat kerja yang buka biasanya kena denda juga. Sama
Iya, dari kerajaannya. Misalkan ternyata kamu nggak jumatan di dalam doang. Nggak apa-apa. Yang penting nggak kelihatan. Iya, jangan sampai nampak Bukan di restoran nggak ada bisa. enak mas, berulang mas. Nanti ada lagi yang mau ditanyakan lagi dia? Nama saya Firman Wiranto, asal dari Bandung. Kalau di sana cuacanya gimana ya? Adaptasinya gitu. Panas. Saya di Bekasi. Saya di Bekasi. Panasnya kayak di Bekasi. Cuman kalau habis hujan itu langsung panas biasanya. Habis hujan gak ada adem-ademnya langsung panas. Oke. Alright. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, cuma itu. Privacy ya. Habis dari pulang ada planning apa gitu untuk kedepannya? Kita kan tujuannya tergantung sih mas, masing-masing. Kalau ayah kita kan apa namanya mau cari pengalaman dulu mas. Habis cari pengalaman kan tujuan kita awalnya kan ke kapal, jadi ke kapal. Tapi kan tergantung diri kita masing-masing mas. Ada yang biasanya ada yang menetap lama di negara itu karena mungkin karena gaji atau gimana kan, atau malas proses lagi dari nol. Tergantung kepribadian kita masing-masing. Oke, kalau kalian bagaimana rencananya? Makan tidur. Katanya tadi mau ke kapal. Iya. Mau ke kapal. Oke, habis ini mau ke kapal ya. Oke, Imam. Kalau aku pengen mendalami cerdas Oke, berarti mau kembali lagi ke Brunei atau mau pindah negara atau gimana? Pindah negara. Oke, kalau Esa? Ya, kalau Esa sama Kevin lanjutnya ke kapal pesiar. Kalau Imam itu mau pindah negara dulu ya, mau ke darat. Nah, itu tidak ada masalah seperti itu. Kayak misalkan sepertinya saya lebih merasa nyaman kalau kerjanya di darat. Jadi saya pengen ngabisin waktu mudanya itu pindah ke negara satu, ke negara dua, ke negara tiga, seperti itu. Ya, dulu yang dulu juga sama, dari Thailand pulang ke Dubai, pulang ke Bali, pulang habis itu ke Qatar, pulang baru ke kapal, seperti itu. Kalau misalkan kita kangen sama orang tua itu gimana? biasa saja. Video call saja. Oh iya. Pas awal-awal mau kerja di situ kan ada interview ya. Kalau boleh tahu itu yang di interview apa aja? Ya aja. Yang ditanyain ketika interview apa saja? Ya, Iya. data kalian, terus pengalaman. Terus tentang masak apa aja yang bisa cerdas kamu. Paling ditanya itu rendang dari mana? Sama Ingredient. dari mana ya? Iya, sama dendeng. Rendang dari mana? Terus dendeng, kamu tahu dendeng nggak gitu? Iya. Ya, tergantung restoran. Rendang kok ada? Rendang dari mana? Ada orang Brunei itu biasanya nggak tahu kayak rendang sama dendeng. Iya Pak, Ya ini kan karena beda culture gitu ya. Mereka menganggap rendang itu ya makanan yang berbeda dengan dendeng. Di otak saya rendang sama dendeng beda. Sama kamis. Sama Enggak. Kalau rendang itu basah, kalau dendeng itu di Brunei itu kering. Dendeng yang berasa. Iya, iya dia. Pikiran saya juga begitu. Gitu ya. Dendeng kering. Ya berarti beda dong. Tapi kan ada dendeng. Jadi rendang apa dendeng? Ada dendeng. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jawa ya rata-rata ya. Emang. Iya. Iya. Kan orang-orang Jawa ya. Terus kalau
kalau makannya di sana tuh jenengan bikin sendiri atau gimana, beli atau gimana? Orang dapur bikin sendiri. Serah mau bikin apa. Terus menunya pada apa? Yang ada banyak. Yang penting cocok di lidah Indonesia aja. Iya. Kalau mau coba kari India, saya buatin bisa. Oke. Buatnya Pakai tangan, nggak pakai glove itu katanya. Rasanya apa ya, Mas? Rasanya bagus. Tapi kalau baru makan dari India pasti mencret. Iya. Karena itu kari India itu kebanyakan rempahnya. Oke. Saya juga waktu itu pernah buat terus mencret. Oke, karena berarti rempahnya terlalu kuat ya. Terus kebanyakan orang India itu makannya sama bawang mentah. Ya. Bawang bombay, apa bawang? Bawang semua bawang nih. Semua bawang. Iya, bombay merah. Tapi biasanya yang anu ya buat lalapan bawang merah. Ya itu saya sering lihat scroll di TikTok. Sangat India itu. Aduh. Lalapannya bawang merah. Ini dia. Sama ketemu itu ya, Mas. Orang itu. Pangla. Ya sejenis itulah. Oke, yang sebelah sini ada yang mau nanya lagi? Itu saling menjatuhkan atau ya dikeluarin gitu, kalau di sana ada Mas yang orang kayak gitu? Wah, ada banyak. Ini Ada Mas, banyak. Tapi biasanya kalau orang Indonesia itu ributnya sama orang Filipina. orang Filipina itu gimana ya, Mas Jordina? Tempatnya karakternya. Hah? Karakternya Ya di depan kamu baik, terus di belakangnya masalah. ngeselin ya, Mas. Tas itu. Oke. Padahal kita nggak pernah kan. Karena mungkin mereka lebih mengejar posisi untuk diri mereka sendiri gitu ya. Karakternya jelek lah berarti. Ya nggak semua, cuman ada lah yang seperti itu, yang mementingkan posisi untuk dirinya sendiri, kemudian dengan cara membuat rekannya itu terlihat buruk gitu. Ya itu. Oke. Kalau selek selama kerja sama partner, Ada. sama pengen mukul banget. Ada Miss, saya pernah sih Miss di kitchen 3 orang sama ini Mas Imam. Ada satu orang itu cuma pegangnya satu saja, nggak mau muter itu kerjaan. Itu waktu ya nggak mau rolling waktu pas jam lunch makan. Ya. Oh, pas lagi rame-ramenya dia nggak mau bantu sana sini, maunya ya udah kerjanya aku di sini ini aja. Terus apa yang kamu lakukan pada saat itu? Pukulin lah. Cuma ditegur saja. Cuma ditegur aja. Kamu laporin nggak? Nggak lapar, kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama saling makan juga. Oke. Serba salah nggak kalau begitu? Iya, biasa aja lah. Kan udah namanya juga di tempat kerja. Wajar aja orang-orang kayak gitu. Oke. Tapi nggak merasa serba salah ya. Maksudnya adalah kan akan timbul perasaan kita sama-sama orang Indonesia yang kerjanya di luar negeri, tapi kok kayak gitu nggak mau saling mengerti gitu. Kira-kira begitu enggak perasaannya? Enggak profesional. Profesional. Oke. Sama sebenarnya ya di Indonesia juga pasti ada yang seperti itu, ya enggak? Sama. Ya, nggak usah nungguin orang Filipina, orang Indonesia, orang Indonesia juga ada juga yang begitu, ya enggak? Tinggal bagaimana kita pandai-pandai ya menanggapinya seperti apa ya. Oke.